Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat yang masih standby dan menonton podcast dari Gerakan Pemuda Ansor dan juga sahabat-sahabat Banser di seluruh dunia, Indonesia dan juga PCPC Istimewa. Siang ini istimewa sekali karena Ansor kedatangan salah seorang komandan dari Satuan Koordinasi Nasional Banser. Saya kenalkan, beliau adalah Komandan Hasan Basri Sagala. Selamat siang, Bang Hasan. Saya panggil abang aja ya, biar enak, biar kayak podcast di TV. Kita santai-santai aja, Bang. Untuk sahabat-sahabat Banser pasti sudah kenal semua dengan Bang Hasan ini, dan untuk sahabat-sahabat Ansor mungkin pengen kenalan. Saya akan buka perkenalan ini dengan Bang Hasan. Masuk ke Banser Ansor dan lain-lain, dan kisah-kisahnya nanti kita akan dengar sendiri dari beliau, karena sekarang beliau adalah pucuk pimpinan tertinggi dari Satuan Koordinasi Nasional Banser NU. Bang Hasan, kita langsung ke obrolan awal, kenalan dulu. Bentar, ini saya buka. Boleh dibuka biar enak ya. Oke, biar pada lihat, kalau di jalan biar kenal ya. Oh, ini Wakasat Kornas kita. Nah, oke, Bang Hasan, kita mulai obrolan ini dengan perkenalan dulu. Abang ini masuk dan bergabung di Ansor atau Banser ini sejak kapan dan di mana awalnya gitu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama, terima kasih sahabat Jo yang mengundang saya atau mengundang kami di sini ya. Dan saya dengar memang acara ini sudah dilangsungkan sejak awal-awal Ramadan yang lalu. Iya. Kembali ke pertanyaan tadi ya, sejak kapan saya? Ya, sejak kapan berkecimpung di Ansor atau Banser, dan awalnya itu di mana gitu? Ya. Jadi memang secara runtutannya, saya memang bisa dikatakan di Ansor ini tidak melalui jenjang yang dari bawah. Oke. Artinya saya tidak pernah menjadi Satkorkel, Satkoyon, Satkorwil, Satkorcap. Namun pada waktu sahabat Haji Nusron Wahid terpilih menjadi ketua pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor. Ketum sebelum Gus Yakut berarti ya? Sebelum Gus Yakut, sekitar tahun, kalau tidak salah itu tahun 2011 kalau saya tidak salah, Kongres di Surabaya. Kami waktu itu diminta ataupun dilibatkan menjadi pengurus di Ansor pada waktu itu, di pimpinan pusat tepatnya. Lalu setelah itu dilakukanlah restrukturisasi di Satkornas. Pada waktu itu Kasat Kornasnya adalah sahabat Hamzah Rahayaan. Oh bukan, sahabat Muhammad Idris. Muhammad Idris itu sebelum Dan Alfa ya? Iya, sebelum Dan Alfa. Beliau itu adalah dari PW Ansor Jawa Barat. Oh, PW Jawa Barat. Oke. Nah, jadi pada waktu itu kami diminta untuk ikut menjadi jajaran Satkornas. Oke. Dan pada waktu itu saya bersama pengurus-pengurus yang lain, pengurus-pengurus baru pada waktu itu, karena semangat sahabat Nusron itu adalah kaderisasi ini merupakan salah satu jenjang yang wajib diikuti di Ansor maupun di Banser. Maka pada waktu itu jajaran Satkornas masih banyak yang belum ikut kaderisasi di Banser. Oh, Susban Pim, Susbanan gitu belum ada ya? Belum. Iya. Belum ke situ ceritanya ini. Sehingga tepatlah pada waktu kami beberapa personil, kalau saya tidak silap itu ada sekitar hampir 50 sampai 60% dari jajaran Satkornas itu yang belum pernah mengikuti kaderisasi di Banser. Oke. Jadi oleh sahabat Nusron seluruhnya diminta untuk ikut
kaderisasi Bansar. Jadi sekitar waktu itu kalau saya tidak salah itu sekitar tahun 2014 kalau nggak salah. 2016. 2014 kami ikut Diklaksar. Jadi itu baru Diklaksar. Ikut Diklaksar. Paling pengurus Satkornas, tapi disuruh ikut Diklaksar. Oke. Jadi tapi sebelumnya emang belum ada ya, Bang? Maksudnya pengkaderan yang seperti sekarang DTD itu emang dulu sudah belum ada. Oh, sudah ada. DTD belum ada, tapi Diklaksar, Susbalan, Susbapim sudah ada. Oh, sudah ada. Oke. Tapi pada waktu itu setelah dilakukan cross check oleh sahabat Nusron Wahid, dirasa masih banyak yang secara substansi maupun secara silabus maupun secara tujuan dan lain sebagainya itu dirasa masih kurang, perlu ada pembenahan dan perlu ada yang namanya penyegaran di dalam silabus kaderisasi. Kalau di Ansor sudah, Mas. Di Ansor pada waktu itu sudah kita lakukan, karena saya juga pengurus Ansor, itu sudah dilakukan PKN pertama, angkatan pertama di Karawang, dan saya ikut menjadi peserta PKN. Ansornya jadi PKD saya lebih dulu di Ansor dulu, mengikuti kaderisasi di Ansor, ya. Mengikuti kaderisasi di Ansor. Setelah itu baru saya masuk di Bansar. Tapi kalau di Ansor saya langsung pada waktu itu ikut PKN. Kenapa langsung ikut PKN? Jenjang kaderisasi tertinggi karena di Banom-Banom NU-nya, karena saya dari PMI, saya sudah ikut kaderisasi tertinggi di PMI. Sehingga waktu itu ada istilahnya kaderisasi muadalah, maka kita dibolehkan untuk ikut kaderisasi tertinggi di Ansor. Tapi di Bansar nggak boleh pada waktu itu. Bansar nggak boleh ya? Nggak boleh muadalah, harus kembali dari awal. Jadi walaupun saya sudah ikut PKN, kaderisasi tertinggi di. Padahal udah PKN ya? Sudah PKN. Saya termasuk alumni pertama ya? Saya bersama sahabat-sahabat yang lain. Sahabat Gus Yakut juga pada waktu itu ikut PKN yang di Karawang. Itu PKN 1 ya? PKN 1. Karawang. Jadi ternyata begitu masuk Bansor, kami nggak boleh langsung ikut Susbalan. Susbapim ikut dulu Diklaksar. Maka kita dulu ikut Diklaksar pertama itu yang dilakukan oleh PW GP Ansor DKI Jakarta. Waktu itu sahabat Zuri Ardiantoro, yang sekarang salah satu deputi di KSP. Beliau adalah ketua PW Ansor DKI Jakarta. Oh, itu dulu ketua PW Ansor DKI. Itu PW Ansor DKI. Sekretarisnya sahabat Saiful Dasuki. Jadi disitulah kami ikut Diklaksar pertama dulu di Cibubur, Bumi Perkemahan Cibubur, Pramuka. Pesertanya pada waktu itu ada 180 orang. Dan itu terdiri dari berbagai macam unsur, ada yang dari Satkornas, ada yang dari Satkorwil, dari Satkorcap dan lain sebagainya. Semua diikutin ya, yang terutama yang misalnya Satkornas tapi belum pernah diklat juga diikutin di situ gitu. Wajib diikutkan. Jadi saya dulu satu angkatan dengan sahabat Mujib Roni Raharjo sekarang yang dia di Inspektorat Jenderal di Kementerian Agama, ada sahabat Nasrullah, ada sahabat Halik Rumkel kalau saya tidak salah. Pak Rumkel ya. Ada banyak. Sahabat di Batang dia sekarang kan tinggalnya. Iya. Jadi itu Mas. Jadi saya bisa dibilang secara kaderisasi tidak seperti Dan Alfa almarhum. Kalau Dan Alfa kan beliau itu dari bawah betul, dari rayon. Naik ke Satkoryon, Satkorkel PAC sampai ke PW sampai ke pusat. Kalau saya memang kaderisasi secara kepengurusan langsung ke pusat di PB Ansor maupun di Satkornas. Secara kaderisasinya juga saya langsung dari langsung masuk ke Satkornas. Benar. Itu sejarah saya. Jadi bisa dibilang saya ini kalau dibandingkan dengan Dan Alfa atau sahabat-sahabat di Satkornas yang lain atau sahabat-sahabat di Satkorwil yang lain, memang saya agak sedikit berbeda. Karena memang pada waktu itu kita dipaksa Bansar ini untuk memang dilakukan ibaratnya di kampus itu matrikulasi. Penyamaan atau muadalah lah gitu disamakan. Jadi itu Mas Jo. Jadi umur saya itu kalau di Bansar mungkin ya ada sekitar 7 tahun lah. 7 tahun ya? Bansar ya. Tapi sebenarnya menarik ya, artinya korps ini membuka semacam
dalam tanda kutip jenjang karir seperti itu, kalau boleh dikatakan jenjang karir, tapi dengan scoring yang jelas. Maksudnya walaupun ini udah Satkornas tapi belum pernah ikut di Klatsar, ya harus di Klatsar dulu. Seperti Bang Hasan ini kan di Klatsar dulu, habis itu baru Susbalan, habis itu Susbanpim, Iya. kan seperti itu. Betul. Padahal sudah di Satkornas kan gitu ya. Sudah, ya. Nah, ini menarik sekali karena pada akhirnya ketika kita menjadi korps Nahdlatul Ulama, Badan Otonom Nahdlatul Ulama, terutama di Banser yang sering dibilang Banser ini adalah kader inti dari Gerakan Pemuda Ansor, berarti memang harus dari sisi matrikulasi seperti tadi yang disampaikan ataupun muadalah ini memang sesuatu yang harus gitu. Jadi oke lah, kita mungkin melihatnya walah Banser apaan sih, bagi awam kan begitu ya. Tetapi untuk urusan kompetensi kita ini dari dasar sudah ada pelatihan. Dari dasar kita sudah ada pelatihan bagaimana mencintai negeri ini, bagaimana mengawal para kiai, bagaimana mengawal tujuan dari sebuah republik, kan seperti itu ya. Nah, kalau sebelumnya Abang ini sebelum berkecimpung di Satkornas itu aktif di organisasinya PMI ya? Betul, Mas. PMI ya? Di Jakarta atau di mana? Mulai dari di komisariat, cabang, Oh, kalau cabang di mana dulu, Bang? di PMI Kota Medan. Oh, Sumatera Saya Utara dari ya, Sumatera Sumatera Utara. Jadi Bang Hasan ini dari Sumatera Utara ya, sahabat-sahabat. Iya, Jadi betul. mungkin ada yang bingung juga kan, dipikir, oh ini Gus mana ya? Wah ini Gus Sumatera, saya bilang gitu kan. Karena ada Iya. banyak yang tanya kan ini Wakasat ini Gus mana? Gus Sumatera, saya bilang gitu. Emang dari Sumatera, oh dari Sumatera ya? Iya, dari Sumatera. Nah, tentunya akan beda ya kulturnya. Kayak misalnya kalau di sini ya di Jawa kebanyakan, Jawa Barat, Jawa Timur apalagi, dan Jawa Tengah, rata-rata mereka mengikuti Banser itu karena memang lingkungannya sudah Banser semua. Kalau Sumatera kan agak beda ya, maksudnya Iya, betul. untuk bergabung dengan Ansor Banser ini kan tantangan. Abang masih ingat dong kita KSN Sumatera itu paling Iya, aduh, betul. itu kisah yang nggak pernah kita bisa lupakan ya. Maksudnya kita baru keliling, nggak boleh ke musola, terus diusir-usir. Nah saya tuh selalu pengen tahu untuk kader-kader kita yang di luar Jawa itu perjuangan untuk di keansoran atau masuk Banser itu seperti apa? Dari Abang aja deh yang begini. pelaku. Kesimpulan yang saya mau sampaikan Iya. di awal tadi, ternyata pengalaman saya dan saya ingin titip pesan juga ke seluruh kader Oke, Ansor ya. Iya. Ternyata kita ini nggak cukup beransor, Iya. tapi harus berbanser. Ini kesimpulan saya ini, ini dia Mas Sen, buat Ya. quote obrolan Sen. Iya, Kita ini tidak cukup beransor, tapi harus tapi berbanser. harus berbanser. Nah, ini menarik nih. Kenapa begitu, Mas Jo? Oke. Saya katakan tadi saya sudah ikut sebelumnya di Ansor ya. Iya, Tapi saya lebih dalam lagi masuk ke Banser. Banser. Ternyata banyak nilai-nilai yang kita dapatkan di Banser itu tidak kita dapatkan di Ansor. Oke. Contohnya apa? Contoh di Banser itu karena kita di dalam organisasi itu sebagai kader inti Iya. dan kita ada 3 fungsi yang wajib kita tanamkan dalam jati diri kita. Fungsi stabilisator, fungsi dinamisator, dan fungsi katalisator. Ini ketiga fungsi ini tidak kita dapatkan di Ansor. Oke. Fungsi stabilisator ya kan, untuk melakukan kaderisasi atau sebagai kader Banser itu harus bisa menjaga program-program Oke. yang dilakukan oleh Ansor. Oke. Fungsi katalisator, fungsi perekat. Perekat, betul. Nah, ini kan hal-hal yang sifatnya di dalam setiap organisasi dibutuhkan, Mas. Dan fungsi, belum lagi kalau kita di Banser itu ditanamkan jiwa korsa dan semangat persatuan. Di dalam kaderisasi di Banser itu kita diajarkan kalau kita punya satu orang aja salah, maka semua dihukum. Iya, dihukum Satu semua. orang umpamanya melakukan pelanggaran disiplin, maka yang lain. Itu kan membangun semangat jiwa korsa. Sehingga dapat kita rasakan memang kalau
kalau saya ya, setelah masuk dari Ansor ke Banser memang terasa bedanya ya. Oke. Terasa bedanya. Maka sekali lagi saya ulangi lagi, memang kalau bisa kita tidak cukup ikut di Ansor, tapi kalau bisa ikutlah dan dalamilah jiwa Banser itu, karena di situ memang sebagai tulang punggung organisasi ini memang di sana. Karena ketiga fungsi yang saya katakan tadi itu didapatkan dan ditanamkan di dalam jiwa-jiwa ataupun dalam pelatihan Banser. Oke. Nah itu kesimpulan yang pertama tadi. Lalu tadi Mas Jo mengatakan sejarahnya bagaimana dan tantangannya apa ya? Karena kan dari luar Jawa ya. Iya. Memang kalau di Sumatera, terutama kalau di Sumatera bagian utara, mulai dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Aceh, ya. Ini memang berbeda dengan seperti di Sumatera bagian selatan, Mas. Oke. Sumatera bagian selatan itu mulai kita sebut Jambi sampai ke bawah. Lampung sampai Lampung ya. Sumatera Ini orang Jawa semua itu, Mas. Iya. Transmigrasi. Kalau di Sumatera bagian utara agak berbeda dia. Di sana itu rata-rata Banser itu memang rata-rata orang asli. Oke. Sumatera Utara contohnya. Itu rata-rata Bansernya memang orang asli masyarakat Sumatera Utara yang bermarga seperti saya. Oke. Padahal secara sejarah memang di sana itu belum seperti di Sumatera bagian selatan. Kalau Sumatera bagian selatan rata-rata yang menjadi Banser itu adalah orang yang, mohon maaf, memang orang tuanya dulu pernah transmigran dari Jawa ke sana. Sumatera, ya. Sampai di sana dia kadang jadi ada mungkin pekerjaan, ada membuat sekolah, pesantren, sehingga ikatan kultural dia ke kampung halamannya di Jawa itu masih kuat, sehingga daya tariknya atau daya sentuhnya begitu kita ajak menjadi pengurus Banser itu lebih cepat. Oke. Nah itu. Tapi kalau di Sumatera bagian utara seperti di di Sumatera Barat, Riau. Kalau Riau juga hampir sama itu. Nah, tapi kalau yang ke atas itu memang agak beda dia. Maka perkembangannya tidak secepat seperti yang di Sumatera bagian selatan. Nah, ini sebuah tantangan sebenarnya, bukan sebuah kelemahan ya, tantangan. Benar. Sebenarnya ada dua cara yang harus dilakukan. Pertama, memang satu sisi ini memang merupakan sebuah kekuatan, karena memang kalau bisa kita memang sangat mengharapkan Banser ini bukan hanya besar di Jawa, tapi besar juga di kelompok-kelompok suku adat asli masyarakat setempat, kan begitu, Mas? Termasuk kulturnya ya. Termasuk kulturnya. Oke. Dan ini sebenarnya peluang, ya. Karena kalau kita mau survei, saya juga sudah melakukan survei kecil-kecilan, hampir seluruh pantai timur Sumatera mulai dari Aceh sampai ke Sumatera Selatan itu semua kulturnya kan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam amaliyahnya. Benar. Tapi dalam hal organisasinya ini kadang yang kita belum tuntas. Karena itu saya katakan tadi, tantangan ini tidak harus kita tidak harus kita anggap sebagai sebuah ancaman, tapi ini harus kita buat sebagai peluang. Apa yang kita katakan dulu tadi, Mas Jo menyinggung waktu kita KSN ya. Sebenarnya itu kan lebih banyak nuansa politiknya kalau kita mau lihat ya. Cuman kan gampang banget ya itu ya. Iya. Tapi alhamdulillah pelan-pelan dan step by step sekarang itu sudah mulai bisa kita datangi seluruh kelompok-kelompok yang tadi itu. Yang nyegat-nyegat itu. Iya, karena itu memang kita tahu ya, seperti di beberapa daerah itu memang itu adalah tidak seperti itu. Ada aktornya ya. Ya, lebih kuat alasan politiknya. Tapi mulai dari masyarakat Aceh itu sangat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masyarakat Melayu, saya kan saya dari punya marga ya, apalagi di daerah kita Melayu itu semuanya paham keagamannya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sangat dekat, tidak ada bedanya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Jawa. Sehingga ketika pendekatan budaya dan pendekatan kultur yang seperti ini akan semakin dekat. Dan alhamdulillah sekarang di Sumatera, kalau saya juga Korwil Ansor di Sumatera bagian utara, setelah menjelang KSN kemarin yang kita katanya dan kita kan waktu itu pikirannya, wah kita ini susah nih mengembangkan kaderisasi. Tapi ternyata Mas Jo, survei membuktikan, fakta memperlihatkan, tidak ada satupun kaderisasi Ansor dan Banser di sana yang tidak didaftar sama orang lain. Orang semua pada mendaftar, bahkan kita kadang kita kurangin.
Oke. Artinya Terlalu apa? banyak yang daftar gitu. Iya. Iya, oke. Mulai dari terakhir ini adalah kaderisasi di PD di Aceh ya? Aceh ada juga PD, kemarin. oke. Saya dilaporkan sama ketua PW. Kemarin juga ada di Laksar juga di tempat saya di Labuan Batu Selatan. Labuan Batu ya? Labuan Batu Selatan. Itu masuk kabupaten apa? Kabupaten Labuan Batu Selatan. memang teman. namanya kabupaten Labuan. Dan itu di sana mereka itu peserta itu kadang bahkan nggak diterima, disuruh dikurangin karena ada protokol COVID ya. Oke. Jadi iya, artinya Mas Jo, ternyata apa yang di media sosial yang kemarin kita lihat dan apa yang terjadi di masyarakat itu ternyata tidak berbanding lurus, berbeda. Tidak seperti yang kalau itu kan memang videonya kan ini ya apa? Gila kita ditolak loh. Iya, iya, Kesannya betul. kan begitu ya. Betul. Oke, terus Tapi abang ternyata lakukan lapangan. Tidak, Mas. Oke. Tidak, Mas. Bahkan kaderisasi terakhir untuk tingkat Susbalan dan PKL di Sumatera Utara, itu pesertanya kita kurangin. Karena terlalu banyak yang Terlalu antusias banyak gitu ya? Oke, yang oke. antusias. Oke. Kenapa kan kita kan pakai protokol ya 50% dari 50%, kapasitas ruangan yang iya. boleh kita gunakan. Iya. Jadi kesimpulan saya ternyata apa yang ada di media sosial dengan apa yang ada di kenyataan di masyarakat kita itu ternyata tidak sejalan dan tidak berbanding lurus. Sehingga kesimpulan saya bahwasannya memang ini harapan masyarakat kita kepada Ansor dan Basar ini sangat besar. Sangat besar. Oke. Sangat besar. Dan disinilah kita tidak sekedar melihat ini sebagai harapan masyarakat, tapi kita juga harus memberikan sebuah harapan ini kita wujudkan Oke. dalam bentuk konkret nyata program-program maupun apa yang menjadi harapan dari mereka. Jadi kesimpulan saya itu Mas, harapan masyarakat ini harus kita bisa sampaikan dan bisa kita ambil, dan tentunya mau tidak mau organisasi harus bisa memberikan jawaban yang pasti kepada masyarakat. Oke. Ini saya kira Mas Jo. Oke, keren ya. Sebenarnya ternyata jadi kalau saya cuplik dari apa yang dijelaskan abang ini adalah sebenarnya masyarakat Sumatera sendiri sudah sangat akrab dengan amalia Aswaja kan gitu ya. Jadi bahkan dari sepanjang pantai timur Sumatera yang abang lakukan survei tadi memang semua melakukan itu, jadi tahlilan, terus yasinan ada juga, ziarah kubur juga pasti ada kan. Pasti. Jadi kita masuknya juga sebenarnya lebih enak ya. Jadi, nah ini kan stereotip ya, maksudnya memang kita ini kadang mikirnya begini, Banser, dan ini memang framing juga sebenarnya. Banser kuatnya cuma di Jawa, ternyata bahkan di Sumatera aja untuk pengkaderannya sampai dikurang-kurangin karena terlalu banyak yang antusias. Artinya memang dibutuhkan turun ke lapangan ya. Jadi kalau abang tadi bilang kita tidak cukup beransor saja, tapi juga harus berbanser jadi relevan gitu loh. Karena di situ ada peran-peran banser yang sangat melekat, misalnya kayak katalisator tadi. Banser kan biasa ya ketemu sama sesuatu yang beda, tapi kita tetap menganggap ini ya inilah yang harus kita kawal kan gitu, sama warga bangsa Indonesia kan gitu ya. Nah, terus kemudian untuk sekarang kan cakupan Bang Hasan kan se-Indonesia dan bahkan dunia nih, karena mengemban amanah Wakasapornas ini, artinya melanjutkan apa yang harus dijalankan oleh almarhum dan Alfa. Nah, mengalami tantangan yang lebih itu di bagian apa, Bang? Untuk penugasan yang dengan amanah yang lebih tinggi ini. Sebenarnya begini ya, ini saya luruskan Mas Jo. Yeah. Setelah almarhum dan Alfa ini dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mudah-mudahan beliau dilapangkan dalam kuburnya ya. Kami kan diserahin oleh sahabat ketua umum, sahabat Haji Yakut Koli Komas ini, ada 2 orang wakasat Mas. Oke. Saya sendiri, Hasan Bayi Sagala, dan sahabat saya Alex Yordanto. Oke. Jadi kami berdua inilah sekarang yang secara bahu-membahu bekerja dan bertugas untuk istilahnya melanjutkanlah tugas-tugas yang diemban ataupun yang diserahkan dan Alfa. Dan dalam tugas-tugas ini kami tentu selalu berkoordinasi, berkolaborasi, berkomunikasi dalam setiap tugas-tugas organisasi.
Kadang saya juga diperintah beliau, kadang saya juga menerima perintah beliau. Jadi kami saling intinya berkomunikasi lah. Karena organisasi itu kan 3 ko ini kan penting, koordinasi, komunikasi, dan konsultasi. Ya. Karena kalau itu tidak ada, itu bukan organisasi. Ya, kan? Cuma dalam hal Ansor ini tentu ada sistem komando. Dalam Banser ini ada sistem komando. Kalau ditanya tantangan apa yang paling rumit, saya, karena tadi ada kaitan dengan Dan Alfa juga ya. Saya selalu bilang begini. Dan Alfa pernah mengatakan, tidak cukup buku PDPRT ataupun PO Banser ini untuk merawat, memelihara, sekaligus juga menjaga keutuhan organisasi ini, Mas. Tidak cukup. Apalah artinya PDPRT ini yang mungkin kita katakan 300 halaman. Ini tidak cukup untuk bagaimana membangun jiwa, semangat, dan korsa anggota-anggota Banser di seluruh dunia. Tidak cukup, Mas. Makanya Dan Alfa selalu dalam setiap beliau menyampaikan arahan, menyampaikan pengantar, menyampaikan nasihat dalam setiap kaderisasi, ada satu hal yang beliau selalu tidak lupa itu. Apa yang selalu beliau sampaikan? Dan ini juga masih relevan. Tidak hanya untuk Banser, untuk Ansor, tapi untuk kita di Nahdlatul Ulama. Apa itu, Mas Manjo? Beliau selalu mengatakan, mari kita selalu memperbaharui niat kita untuk mengabdi, berkhidmat di Banser. Ini saya kira, Mas, ini yang menjadi pegangan kita. Dan menjaga niat ini kan tantangan sendiri bagi saya dan bagi kita semuanya dan bagi organisasi ini. Ya, jadi tidak cukup anggaran dasar rumah tangga, PO dan lain sebagainya, aturan-aturan ini tidak cukup menjaga organisasi ini bisa tetap utuh sampai ila yaumil qiyamah, nggak cukup. Tapi ada niat kita. Ya, dulu orang-orang tua kita ber-NU itu kan tidak memandang anggaran dasar, Mas. Tapi kenapa tetap ada? Benar, kenapa tetap langgeng? Kan begitu. Pertanyaannya, mereka mengabdi dengan niat yang ikhlas. Dan inilah sebenarnya yang harus kita tetap tanamkan, terutama bagi diri saya. Terutama bagi diri saya. Kenapa? Karena niat ini sifatnya yang spiritual, yang sifatnya substantif, tidak kelihatan. Saya kan nggak tahu niat Mas Jo ini untuk membuat acara ini apa. Saya kan nggak tahu kan. Yang tahu hanya Mas Jo sendiri. Dan Mas Jo juga nggak tahu niat saya jadi Banser ini apa. Yang tahu hanya saya sendiri. Tapi ini harus sama-sama terjaga. Ini kan sulit, Mas. Benar. Jadi kalau ditanya tantangan yang paling sulit apa, ini yang menurut saya adalah bagaimana anggota Ansor, anggota Banser ini senantiasa memelihara niatnya, senantiasa menjaga niatnya untuk betul-betul berkhidmat di Ansor ini. Karena niat ini penting, Mas. Di dalam kita ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, niat itu penting. Setiap perbuatan kita tergantung kepada niatnya. Saya menjadi anggota Banser ini, sebelum saya masuk, niat saya apa? Nah, itu penting dulu. Benar. Niat tanpa perbuatan tanpa niat seperti jasad tanpa ruh, kan begitu. Benar. Jadi saya juga harapkan kepada kita semua, tidak hanya kita yang ada di sini, tapi seluruh kader Banser dan dimanapun berada, mari kita jaga niat kita untuk berkhidmat di Banser ini, di Ansor ini adalah dalam rangka untuk mengikut para ulama, menjaga para ajaran-ajaran ulama kita, orang tua kita dulu, dan tentunya menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan inilah yang akan mengawal kita. Mudah-mudahan dengan niat ini nanti kita tidak terjerumus kepada yang lain-lain. Kenapa tujuan orang masuk di Banser ini kan macam-macam, Mas. Betul. Ya, saya selalu mengatakan, ya, banyak kita berjalan, banyak kita melakukan obrolan, banyak kita melakukan kunjungan ke sana kemari. Ada 3 ciri kader kita ini. Satu, ada kader Banser atau Ansor, faminhum zolimun li nafsi. Mereka zolim bagi dirinya. Dia masuk Ansor, dia masuk Banser, tapi pelan-pelan
dia mencaci maki Ansor. Oh, Ada juga tuh mas. iya ada. Nah, contohnya pokoknya itu apa itu Ansor itu kan ada namanya Joe itu. Joe itu kan saya tahu lah Joe siapa. Dia niatnya bukan untuk menjadi Banser, tapi karena dilihat ada hal-hal yang tidak sesuai. Akhirnya apa? Dia merusak diri dia sendiri, merusak Ansor sendiri. Kan banyak tuh kita lihat sebelum-sebelumnya, apalagi sebelum dilakukan kaderisasi yang masif seperti sekarang ini. Wah, itu banyak banget tuh. Itu banyak tiba-tiba itu kan itu sahabat Nusrawai dulu kan ingin bagaimana ini bisa diseragamkan. Jadi kader pertama itu zolimun nafsi, zolim untuk dirinya. Ada yang muktasid setengah-setengah. Nah, giliran ada kira-kira keuntungan, ada kira-kira harapan, dia aktif. Saya juga dulu Ansor Mas Jo, saya juga ikut ini. Ternyata dia ada maunya, ada juga. Nanti giliran udah dapat, hilang lagi, kan ada ini mas. Nah ini setengah-setengah. Yang terakhir ini yang penting. Faminhum zalim. Yang terakhir itu sabikum bil khairat bismillah. Kader Banser itu harus yang terus-menerus melakukan kebaikan. Nah, ini bisa melakukan kebaikan seperti ini. Kenapa? Karena ada niat yang dari awal dia begitu melangkahkan kaki pertama menjadi Banser, niatnya memang sudah benar. Dan inilah yang akan mengawal dia terus. Jadi saya katakan kembali, kesimpulannya adalah memang menjadi kader Banser ini, kader Ansor ini harus selalu kita perbaharui niat kita. Nah, ini saya ingat betul almarhum dan Alpa dalam kegiatan beliau, saya pernah senantiasa mendampingin beliau ya. Beliau selalu mengajak kita ya, sebelum dia menyampaikan arahan-arahan yang lain, pertama dia bilang, sahabat-sahabat, mari kita perbaharui niat kita di Ansor Banser ini. Karena memang niat inilah yang akan menjaga kita. Ya. Teroris contohnya. Kenapa mereka berani sampai membunuh jiwa dia, bunuh diri mas? Karena ada niat dia kan. Ada niat dia. Hanya ada kekuatan dalam batin dia. Jadi kekuatan niatnya sebenarnya luar biasa. Luar biasa mas. Dan ini yang menjaga organisasi ini menurut saya. Makanya itu apalagi di dalam, kalau kita di dalam dalam madrasah dulu kan kita diajarkan di dalam kitab Arba'in An-Nawawinya, Syekh An-Nawawi itu mengatakan hadis yang pertama dia itu terkait dengan niat. Ya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua perbuatan itu diawali dengan niatnya, ya kan? Jadi kalau niatnya sudah benar, mudah-mudahan seterusnya sudah benar. Tapi kalau niatnya di awal sudah sedikit melenceng, nah ini juga sedikit melenceng ini. Karena lebih gampang memperbaiki ketika niatnya sudah benar, tapi nanti melenceng itu lebih gampang diperbaiki. Lebih gampang, jadi lebih connect-nya lebih gampang, mas. Jadi memang niat inilah yang dan saya juga harapkan juga kepada kita semuanya dalam, apalagi kita sebagai instruktur kaderisasi ini perlu kita pelihara ya, perlu kita kawal lah niat anggota-anggota kita ini. Ya, karena dengan kita ajari dia berniat untuk menjadi kader Ansor ini baik, mudah-mudahan inilah akan menuntun dia sampai akhirnya nanti mas. Ya. Jadi kembali kepada itu tadi, semua perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang niatnya karena Allah, maka dia akan mendapatkannya. Tapi kalau niatnya untuk yang lain, maka dia akan mendapatkan yang lain itu. Niat saya menjadi anggota Banser apa? Untuk mengikuti ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Ya kan? Niat kita di sini, maka inilah yang akan menjaga kita mulai dari kapanpun sampai saya tidak menjadi anggota Banser nanti. Sampai saya tidak menjadi pengurus Ormas. Ini yang akan terus Banser kan selamanya, mas. Mungkin periode ini terakhir ya, tapi niat ini akan terus saya kawal, saya tanamkan betul di dalam hati saya untuk bisa, dan saya harapkan juga semua juga harus seperti itu, mas. Jadi kalau ditanya tantangan apa yang paling besar, menjaga niat kader-kader Banser dan Ansor ini agar bisa seperti itulah yang sangat sulit itu. Dan karena niat ini erat kaitannya dengan urusan tasawuf ya, urusan hati ini kan urusan tasawuf, tidak cukup dengan hal-hal yang sifatnya kaderisasi di dalam 3 hari 3 malam itu nggak cukup lah menanamkan niat ini. Maka memang
Dan saya tahu kenapa dan Alfa ini kemarin saya ke Tulungagung ziarah Iya. ke makam beliau. Walaupun tapi ada kesimpulan saya begini. Kenapa dan Alfa selalu mengambil tagline-nya memperbaharui niat menjadi anggota Bansar? Karena beliau kan pengamal tarekat juga, Mas. Iya, iya. Ya kan, di peta kan beliau pengamal tarekat Iya, juga. benar. Dan kalau namanya tarekat itu niat ini penting. Oke. Nah, makanya mau tidak mau ya saya juga mengharapkan kepada kawan-kawan kita di Ansor dan Bansar ini memang harus menjadi pengamal tarekat yang muktabaroh. Oke. Ya karena inilah yang mengawal kita. Jadi kesimpulan saya memang yang paling rumit tantangan itu bagaimana kita menjaga niat kita, kader kita ini semuanya agar betul-betul niatnya itu ikhlas untuk menegakkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah yang paling sulit menurut saya tantangannya, dan saya kira Mas Jo dan kita semua harus bahu-membahu bagaimana membangun semangat ini, Mas. Benar-benar. Ini Itu, menarik Mas. menarik sekali dari Bang Hasan Wakasat Kornas ini. Kalau kita simpulkan ya sahabat-sahabat yang nonton nih, sebenarnya yang disampaikan Bang Hasan ini sangat detail ya. Kalau boleh saya katakan, kita menyebut ini dengan satu kata itu integrasi, terintegrasi dari sebuah niat menjadi sebuah tindakan itu harus segaris gitu kan. Betul. Niatnya kita pengen mengamalkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah Nadliyah, dan bagaimana supaya memperdalam itu supaya tetap jalurnya sesuai. Maka tadi dari Bang Hasan salah satunya misalnya kita kader Ansor Bansar mengamalkan thariqat yang mutabaroh kan gitu ya. Itu sama-sama penting berarti ya, sesuatu yang integral. Dan nantinya ketika kita ada pembaharuan niat ini, ya namanya niat memang harus diperbarui ya. Kadang kan orang terlalu sibuk jadi lupa nih sebenarnya saya ini mau berkhidmah di Ansor Bansar ini untuk mengawal kiai. Tiba-tiba ya Indonesia kan dinamikanya begitu, tiba-tiba ada perhelatan politik dan lain-lain kan goyah tuh. Yang awalnya ngawal jadi ngawalnya cuman untuk yang pendukung A, B, C, D kan gitu ya. Iya. Nah ini menarik ya. Jadi sahabat-sahabat, sama seperti kalau saya menggambarkan begini, sama seperti kalau kita baiat ketika di Klatsar, kemudian susbalan, itu kan diulang lagi tuh ya, diulang lagi, kemudian nanti Susbampim juga nanti diulang lagi. Nanti diulang lagi. Ini luar biasa ya. Jadi tidak hanya cukup dengan PDPRT, PO, tapi ternyata juga yang jauh lebih penting itu adalah niat. Benar kalau bahasan tadi sampaikan, karena jamaah ini dulu PDPRT juga nggak ada yang tahu kan, Nggak punya malah. nggak punya, bahkan Kartano aja nggak punya. Nggak punya. Tapi mereka ketika ditanya sampean apa, saya NU. Iya. Apa tandanya kalau sampean NU? Ini tahlilan. Iya. Sebegitu ketika, jadi kan kalau kita bertanya tentang sebuah bukti bahwa seseorang ini bagian dari sekumpulan jamaah ini apa? Kalau di NU memang beda. Ketika ditanya buktinya ya melalui amaliyahnya dia tunjukkan kan. Yeah. Jadi saya yasinan, saya tahlilan seperti itu. Nah, ini sesuatu yang menarik karena inilah jati diri kita sebenarnya. Jati diri kita sebenarnya. Dan tadi Abang bilang bahwa di Sumatera pun juga ternyata amaliyah ini berjalan dan ada terus. Yeah. Oke, terus untuk harapan ke kader nih, Bang, sebagai pimpinan di Satuan Koordinasi Nasional, harapan untuk para kader Banser di seluruh dunia ini apa, Bang? Untuk jangka waktu, ini kan kondisi ad hoc-nya kita ini baru pandemi ya. Tentu saja tadi seperti Abang sudah sampaikan, kita pengkaderan aja harus sesuai dengan protokol dan lain-lain. Tapi kalau secara umum, Abang menggambarkan kader-kader ini untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan dengan tantangan yang ada itu, apa yang harus dilakukan? Begini Mas Jo, saya kira kalau ditanya tugas atau harapan kepada kader-kader Ansor dan Bansar ini, saya kira kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh sahabat ketua umum kita, sahabat Haji Kudkul Komas. Beliau sudah menanamkan dan mencamkan atau menetapkan
visi dan misi Gerakan Pemuda Ansor di era sekarang ini. Oke. Ya, pertama penguatan kaderisasi, internalisasi nilai aswaja, kemandirian potensi kader, dan yang terakhir itu beliau menekankan bagaimana kita ini bisa memberikan manfaat luas kepada organisasi kita dan kepada masyarakat. Pada masyarakat. Yang 4 ini saya kira inilah yang harus kita lakukan dan terus menerus sampai kapanpun, ya kan? Karena sahabat Gus Yakut itu selalu kan, kalau yang dulu ada 3 visi dan misi, sekarang kan ditambah sama Gus Yakut itu membangun potensi kader dan kemandirian organisasi. Iya. Ya, saya kira ini harus betul-betul kita tanamkan di Ansor maupun di Banser, kan begitu Mas. Iya. Tapi kalau ditanya secara lebih luas, saya punya pikiran begini, ya, ada 4 hal yang harus kita isi di dalam bangsa ini, atau kita harus siapkan kader-kader kita. Yang pertama, bagaimana kader Banser ini atau kita di dalam Nahdlatul Ulama ini, kader Ansor ini harus mampu menjadikan jiwa-jiwa yang punya kemampuan ekonomi, ya kan? Jadi kader Banser itu tidak boleh lagi yang seperti kayak sekarang itu, ya mereka hanya, mohon maaf lah dulu, kita bisa akui juga lah kelemahan kita, kader kita ini masih banyak yang secara ekonomi masih di bawah. Iya. Tapi ini juga harus bisa pelan-pelan kita naikkan. Dan itu juga kadang jangan menunggu dari organisasi, tapi harus jiwanya sendiri, Mas. Udah punya ini sendiri. Iya. Oke. Jadi ini harus perlu kita tanamkan kepada kader kita. Makanya saya sangat senang betul ketika ada melihat teman-teman kita, kader-kader kita yang punya usaha-usaha keterampilan tertentu. Iya, benar. Ya, ini harus kita dukung. Iya. Ini harus kita sampaikan, dan harapan saya juga nanti acara ini juga ada yang sifatnya memberikan muatan atau memberikan informasi yang ada potensi ekonomi di sini, Cocok nih. Kemarin nanti disambungkan ke sana. Contoh Iya. umpamanya nih di Korea Selatan nih, kan ada kader kita di sana nih. Benar. Di sana ada potensi ekonomi, ada nggak yang bisa disambungkan ke sini? Benar. Potensi ekonomi di Sumatera apa bisa disambungkan ke sini? Ini menarik nih. Dan ini saya kira harus kita mulai, kan begitu Mas. Ya benar. Jadi hal-hal seperti ini perlu kita perkuat. Kenapa? Kita sudah punya jejaring, tinggal bagaimana jejaring ini yang perlu kita manfaatkan untuk kepentingan dan kebesaran organisasi kita. Itu mungkin Mas yang harus kita perkuat juga. Ini sebenarnya saya jadi makin ini ya, menemukan titik terang, karena begini. Semalam itu kita ada sesi bersama Ansor Retail. Iya. Dan itu terus terang saya pun baru agak dalam tahu juga baru tadi malam. Jadi ternyata begitu gampang ketika kita, syarat dari Ansor Retail ini kan sebenarnya mengajari, itu ada trainingnya. Jadi dia akan mengajarin kader, tetapi harus yang maju itu dari APC, karena akan dibuat distribution center yang kemudian di bawahnya ada banyak toko grosir. Iya. Dan toko grosir tersebut akan melayani ratusan toko-toko kelontong yang sudah besar banget. Itu ada di Magetan. Magetan itu distribution centernya itu melayani 800 toko kelontong di Magetan. Magetan paling gede. Terus kemudian yang kedua ada di Banjarnegara, Banyumas juga. Di situ juga cukup besar. Nah, ini kan ketika tadi Abang sampaikan bahwa kita ini punya potensi yang sangat kuat berupa jaringan. Tinggal bagaimana kita mengelola ini menjadi sebuah gerak yang dahsyat gitu ya, dalam tanda kutip dahsyat, dalam artian kita sudah punya modalnya nih, kita udah ada nih, modalnya udah ada. Bahkan dari Ansor Retail itu akan membantu memberikan stimulus, tetapi syaratnya itu harus majunya itu by pimpinan cabang, jadi satkorcap gitu. Satkorcap mengajukan, ini tingkatnya berarti kabupaten kota ya, itu mengajukan kota saya itu punya potensi sedemikian banyak dan saya butuh diajarin gimana caranya jualan yang benar. Karena selain mereka jualan item-item yang sudah internasional dan nasional, mereka juga membuka pintu untuk UMKM.
Jadi seperti yang abang sampaikan tadi, kader-kader kita ini banyak yang pinter bikin songkok, terus bikin sajadah yang khas ya, yang khas. Dan Sumatera lebih banyak lagi pasti kan, sarung, terus kain tenun. Nah ini kita sudah ada wadahnya nih, dan sudah ada PT-nya yang cukup mumpuni ya, karena PT Sahabat Ansor Retail ini mereka bermitranya udah dengan bank-bank yang siap memberikan kur. Jadi terus terang memang baru semalam saya dengar, ada yang seperti ini ternyata ya di Gerakan Pemuda Ansor. Ya memang itu baru ya, dan mungkin beberapa memang belum aware, tapi mereka sudah lakukan itu runningnya di 2018 ini, dan 2020 udah mulai banyak. Nah sebenarnya kalau kita bisa mensinkronkan apa yang disampaikan abang dengan apa yang sudah mereka lakukan ke kader kita, ini penguatan ekonomi internal kita ini sebenarnya dahsyat gitu loh. Begini Mas Jo, Iya. jadi lanjutan yang saya sampaikan tadi, di dalam agama kita kan dikatakan qiwamud dunya bi arba'ati asya. Kalau suatu bangsa itu mau kuat, ya, suatu bangsa, suatu provinsi, suatu organisasi mau kuat, ada 4 unsur. Kalau di negara kita ada 4 pilar namanya ya. 4 pilar ya. Nah, ini ada 4 hal. Apa yang pertama? Bi ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Ilmunya para ulama ya. Makanya kader Ansor dan Bazar ini harus bisa menjadi ilmuwan. Oke. Jadi harus ada kita ini yang spesifik, ini itu punya potensi atau kita arahkan untuk menjadi ilmuwan. Ilmuwan ini kan luas Mas. Ya. Bisa ilmu umum, bisa ilmu agama, jangan juga timpang, jangan hanya ke umum saja, tapi agamanya enggak. Minus, ya. Tapi jangan juga agama saja. Iya. Harus ada juga yang seperti Mas Jo mengerti bagaimana ilmu IT umpamanya kan. Ini kan penting. Sekarang kan lagi gandrung nih. Iya. Jadi harus dengan bi ilmil ulama. Ansor dan Bazar ini harus punya kader-kader yang kita ciptakan, kita siapkan untuk menjadi ilmuwan-ilmuwan. Sarjana, magister, S3, kalau bisa di luar negeri, dan harus melakukan temuan-temuan. Alhamdulillah ya Mas ya, PKL Ansor angkatan ke-7 di Sumatera Utara sebulan yang lalu itu ada 4 orang doktor. Alhamdulillah. PKL itu ya? PKL. Oke. Nah, jadi mantap. artinya orang yang masuk ke Ansor ini tidak lagi strata pendidikannya yang istilahnya SMA ke bawah, menengah ke bawah, tapi sudah ada yang ke atas. Itu udah, iya. Jadi ini kan satu kemajuan kita. Iya. Ya. Dan ini harus kita siapkan bi ilmil ulama. Harus ada yang menjadi ilmuwan-ilmuwan. Ilmuwan. Iya. Jadi tidak boleh kita lupakan ini. Kenapa? Lo memang kita kan dalam rumah besar Nahdlatul Ulama. Ya, ulama itu apa? Pasti orang yang punya ilmu kan. Jadi nggak mungkin orang yang menjadi anggota Ansor ini tidak seorang ilmuwan. Tapi tidak mungkin semua kan begitu. Tapi harus ada segmen ke sana. Menarik. Pertama, yang kedua harus kita siapkan untuk suatu negara, suatu bangsa, suatu organisasi itu bisa kuat. Yang pertama dengan bi ilmil ulama. Yang kedua bi adlil umara, dengan adilnya para pimpinan. Ya. Artinya apa? Kader kita ini, Bansar dan Ansor ini harus kita siapkan juga menjadi pemimpin. Pemimpin ini luas Mas. Iya. Bisa jadi legislatif, bisa jadi eksekutif, bisa jadi yudikatif, bisa jadi TNI, Polri, pokoknya semua segmen sendi-sendi dalam hal kenegaraan dan pemerintahan. Alhamdulillah sekarang Gus Yakut menjadi sebuah yang masuk ke dalam kabinet kita, menjadi pemerintahan. Ini memang harus seperti ini. Kenapa? Karena ternyata setelah kita lihat tidak lebih gampang ketika kita teriak di luar dengan kita masuk ke dalam. Betul. Kalau ke dalam kan gampang aja, kita ingin melakukan sesuatu kebaikan, tinggal kita buat surat edaran, jadi. Tapi kalau kita masih di luar terus, jadi ulama saja tapi tidak ada yang jadi umaro, ini kan akan terjadi yang namanya ketidaksinkronan dan terlalu lambat jalannya. Jadi harus ada juga kader Bansar ini, kader Ansor yang menjadi pimpinan, baik
pimpinan nasional maupun daerah. Alhamdulillah sekarang kan sudah banyak nih Mas. Wah, itu Ya? luar biasa kemarin kan. Iya, kemarin yang menjadi bupati, Wakil bupati. Kalau kita lihat lah, itu udah banyak lah. Oh, iya. Di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, dan kadang juga ada sudah jadi anggota wakil bupati ikut juga di Laksar, ada juga. Iya, betul. Ada. Kemarin di Jakarta Selatan. Mm-mm. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga Mas, yang harus kita isi lagi supaya organisasi Ansor ini kuat, wasaqawatil aghnia, harus dermawannya orang-orang kaya. Nah, artinya apa? Kita harus menciptakan kader Ansor dan Mansur ini yang punya level strata ekonomi yang tinggi, Oke. supaya kita tidak lagi tangan di bawah, Ya, tapi ya, tangan di atas. Tangan di atas. Iya. Jangan setiap kaderisasi kita ngirim proposal ke mana-mana, tapi Iya. sudah langsung, udah berapa kebutuhan 20 juta, udah saya 1 juta, ini 1 juta, ini Iya, 1 juta. iya. Kayak kita di apa nih, di buka puasa di Ansor, Buka puasa, iya. udah langsung kirim semua, nggak perlu lagi proposal ke sana Iya. kemari. Ah, ini artinya apa? Ini adalah potensi kita yang harus kita kembangkan. Jadi itu yang ketiga. Pertama tadi harus jadi ilmuwan, harus jadi pemimpin, harus jadi orang kaya. Dan yang terakhir, kan tidak semua bisa kita masuk ke yang 3 segmen ini Mas Jo. Oke. Mungkin mungkin yang mana gitu kan, atau mungkin ada yang ya mungkin pengusaha tapi masih pengusahanya ya menengah ke bawah lah mamanya. Kan ada juga yang nggak seperti itu Mas. Iya, iya. Nah, ini juga harus kita rawat juga. Yang terakhir adalah bidu'ail fuqara. Jadi Ansor ini harus juga punya orang-orang rakyat biasa tapi yang mendoakan orang-orang yang tadi. Oke. Kan nggak semua Mas, Ya, kan banyak juga kader-kader kita ini yang di bawah. Iya. Dan masa ini penting. Betul. Ya, masa ini juga satu potensi yang harus kita ambil terus, harus kita rawat terus. Kenapa? Karena dengan masa ini kita bisa melakukan bargaining yang kuat dengan semua kekuatan. Jadi yang keempat hal inilah yang harus kita tetap tanamkan. Yang pertama tadi di Ansor harus bisa menjadikan kader-kadernya menjadi ilmuwan, ulama, menjadi pemimpin, dan saya kira kaderisasi kita semuanya mulai dari di Laksar sampai Sisbampim, mulai dari PKD sampai PKN, itu tujuannya adalah untuk menjadikan kita ini menjadi pemimpin. Makanya kita pakai istilah PKD, pelatihan kepemimpinan dasar, sampai ke PKN. Itu kan tujuannya bagaimana kita ini semua bisa menjadi pemimpin. Dan kita dorong ke sana. Baru kita jadikan juga kader kita ini menjadi para pengusaha atau usahawan lah. Dan kalau itu tidak bisa, barulah mungkin dia rakyat kita yang biasa, tapi yang harus kita kawal, yang terjaga, yang solid. Jangan kita punya banyak massa tapi tidak terkoordinir. Ini yang salah Mas. Makanya tadi dikatakan bidu'ail fuqara, doanya orang-orang yang fakir miskin. Ini juga penting. Kenapa? Kalau sempat kita bayangkan kader-kader kita ini tidak mendoakan para pemimpinnya, artinya terjadi gap antara pemimpin yang dipimpin. Ini kan kacau balau Mas. Banyak lagi kan. Artinya kita aja di sini nggak sehati, bagaimana dengan bawahan kita? Saya tidak mungkin punya kekuatan apa-apa kalau pasukan saya di bawah itu tidak merasa yakin saya sebagai pemimpinnya. Artinya tidak ada sinkronisasi dan tidak ada komunikasi. Ini tidak kita harapkan. Jadi yang 4 hal ini saya kira sangat pas juga kita kuatkan kembali di dalam organisasi kita agar organisasi kita ini bisa semakin maju. Itu Mas. Ini menarik banget ya yang disampaikan Abang Hasan. 4 hal tadi sebenarnya kita bisa lihat sebuah komunitas yang terjadi di pimpinan pusat kan juga seperti itu sebenarnya. Di sini, lebih kurang. Ya. Di sini banyak ilmuwan banyak banget. Kita punya Abang Hasan Nurdinali, kita punya Dr. Syaltut, itu ilmuwan semua tuh. Kemudian untuk ulama, waduh lebih banyak lagi nih. Termasuk Abang juga di situ. Terus Umaro, wah sekarang ini juga jajaran kita mulai dari kabinet sampai dengan lurah, kepala desa itu komplit banget kita ya, komplit banget. Semua ada. Kalau orang kaya ya banyak Mas Mantri. boleh. Mas Mantri. Terus yang bagian doa
ini saya misalnya dan teman-teman itu, artinya kita ini sebenarnya sudah membentuk sebuah komunitas yang 4 hal tadi sebenarnya sudah ada dan saling bersinergi ya, saling bersinergi. Dan ketika ini dijabarkan ke lebih bawah lagi ke tataran kader-kader kita, ini akan lebih kuat lagi sebenarnya organisasi ini. Iya Mas, betul. Jadi lebih ke ini ya, kalau saya simpulkan dari abang ini, untuk yang dikerjakan terhadap kader ini lebih untuk yang tataran peraturan-peraturan ini abang udah yakin dan percaya ini mah ini udah pasti jalan. Nah tinggal kita perbaiki nih, kita memperbarui niat terus melalui 4 hal tadi. Ini menarik ya, jadi ada kesinambungan nih, ada kesinambungan bahwa abang tahu nih kader ini sekarang di titik mana nih dan yang harus kita perbaiki yang mana. Tujuannya nggak lain dan nggak bukan adalah supaya cita-cita dari para mahasiswa Nahdlatul Ulama ini terwujud gitu kan. Yeah. Nah, saya mau buka-buka di YouTube kita, lihat-lihat komen bang. Biasanya ada pertanyaan. Oke. Dari subscriber. Ya mudah-mudahan bisa saya jawab. Kalau enggak nanti kita bisa hubungi di lain waktu. Ya. Nah, nih, wah ini saya baca-baca dulu ya, salam-salam dulu ya. Ansor Jakarta Utara hadir. Terus mantap komandan kita Cilacap hadir. Labusel hadir. Labusel mana ya? Itu tempat saya Mas, Labuan Batu Selatan. Oh, Labusel hadir, Hindra namanya. Oh iya, ketua Ansor. Oh, ketua Ansor. Oke, Kencong Banyuwangi nih. Kencong hadir. Mandailing Natal hadir komandan. Mandailing Natal dekat nih, jauh ya. Oh itu lebih dekat ke Padang itu. Oh, lebih dekat ke Padang. Oke. Salatiga hadir. Kalau Salatiga pasti abang tahu lah. Pasti. Dan Dani. Oh, Mahdani Hamzah. Iya, Mahdani Hamzah. Terus kemudian Babel hadir. Komandan panutan kami, salam takzim dari Banser Sumatera Selatan. Wah, ini Komandan Erwin nih. Ini selalu aktif ini di YouTube. Antoni Ritonga Ansor Labuhan Batu Raya hadir. Ini beda ya, sebelah ya, Labuhan Batu. Tetanggaan, Mas. Ini kabupaten juga. Kabupaten. Oke, Labuhan Batu Raya. Sulawesi Utara hadir. Langkat hadir. Bandung hadir. Ansor Banser Cibalong Kabupaten Garut hadir. Banser adalah pesantren kedisiplinan. Mantap. Semoga Banser NU tetap istiqomah menjaga keutuhan NKRI. Itu Garut tadi dan mana? Limbangan atau enggak? Itu Limbangan bukan? Cibalong. Iya, Cibalong. Palangkaraya hadir. Labusel banyak juga nih. Labusel lagi nih. Siantar, Pademangan Jakarta Utara. Mantap, Pademangan. Akhirnya ada Jakarta juga di sini. Mojokerto, Pacitan. Kemudian beransor dan berbanser ini yang harus aktif. Jangan cuma ikut-ikutan. PKD di Kelacak aja untuk menjadi ansor atau banser, habis itu menghilang. Nah, sama seperti yang tadi disampaikan. Ada misi tertentu ternyata. Aceh hadir Bang Hasan. Sahabat Muhajir Maop namanya. Dari Aceh. Lampung hadir. Cimanggu ini Bogor nih. Cimanggu hadir. Sukrawetan Indramayu. Wah, ini Indramayu. Sukrawetan. Itu Hansip Sukra. Hansip. Ya. Saya sering lihat. Itu ternyata itu memang kalau kita lewat jalur darat non-tol kita lewat itu ternyata. Sukrawetan ya? Sukra itu iya. Ansor Banser Cibalong lagi, kemudian meluruskan niatan tulus dan ibadah untuk berjuang. Wah ini banyak ini bang, Labuhan Batu Selatan. Nah ini Labusel tadi ya. Kota Pinang hadir. Wah ini dia abang juga nih. Labusel lagi. Padang Lawas hadir. Padang Lawas di Sumatera Utara juga. Sumatera Utara. Itu perbatasan ke Riau tuh. Oh itu perbatasan Riau. Ya. Padang Lawas. Oke. Ingin nyari niat, menjogo niat. Sumatera Selatan nyimak salam takzim untuk dan HBS. Segala sesuatu yang diawali dengan niat yang ikhlas. Ansor Tanjung Balai Sumatera Utara hadir.
Bengkulu hadir, Wonosobo hadir. Selalu perbaiki dan perbarui niat menjadi kader Ansor Banser untuk selalu menjaga dan mengamalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nadriyah. Ini ngutip tadi Abang sampaikan. Ini wah, ini rame banget ini Banser-Banser semua ini. Super sekali, mari terus perbarui niat kita beransor dan berbanser. Super sekali. Balantas hadir dan Hafiz Balantas. Wah, ini dan Hafiz kemarin udah jadi narsum di sini juga. Iya. Wah. Saya dengar juga beliau. Iya. Abdul Rozak Garut, Sumatera Utara. Razak. Iya, terus Cibalong ini banyak banget, Garut. Terus Padang Lawas juga, Ansor Banser Yosorjo. Waduh, mana ini? Satkorion Banser Seoul. Wah, ini bohong ini Surabaya ini Rizam nih. 4 pilar SBY. Seoul Korea itu bukan? Seoul memang ada. Mereka selalu mantau YouTube kita. 4 pilar yang dipunyai anggota Banser: berilmu, mampu memimpin, dermawan, mendoakan pemimpin. Nah ini udah diterjemahkan oleh ini Banser Klaten ini Banser Klaten. Siap. Mantap komandanku. Beliau 1 angkatan Susbantim 1. Salam. Wah, ini mandan saya Nal Bagana. Oh, Mas. Oh iya. Ini kapan-kapan kita harus panggil ke sini nih. Perlu dipanggil Wah, beliau. ini ada permintaan, Bang. Pantun mana, Bang? Oh. Wah, Gus Rifki. Oh, Gus Rifki mancing-mancing aja. Mancing-mancing. Ahmad Tomari Santosi, Kota Pasaman Barat, Sumatera Barat, monitor. Oh, Sumatera Barat nih. Salam buat beliau komandan. Wah, siap. Dan Zainal disampaikan. Pangandaran hadir. Terus Pemalang hadir. Cibalong lagi. Tegal. Wah, dan Zainal terus Kencong. Banser Kencong. Kencong Banyuwangi ya. Atau Kencong Jember ya. Tunjung Kidul Banyumas ngapak kie. Woi. Sukabumi Ponorogo, Ibnu Ponorogo, mantap ini sahabat-sahabat dari Ibnu. Ansor Banser Tangerang, Batu Ceper hadir. Batu Ceper ya. Batu Ceper. Brebes Kecamatan Wanasari hadir. Klaten hadir. Ciganjur hadir. Ciganjur, Jakarta Selatan. Oh iya. Saya tinggal situ, Mas. Oh, tinggal di situ. Iya. Jangan-jangan ini tetangganya Bang nih. Metro Lampung hadir. Sehat selalu Komandan HBS. Ansor Pangandaran hadir. Sehat selalu Komandan. Bali 1 Komando. Bali. Siap dan untuk mempertegas dan memperbaiki sanat kebanseran kita. Tanjung Anom Nganjuk hadir. Sumenep Ujung Madura hadir. Satkorion Parang Magetan hadir. Absen, mantap. Super sekali buat komandan, kebanggaan Sumatera Utara. Ini pasti sahabat dari Sumatera, Saipul. Siap gerak dan Wakasat keep smile, berkah selalu, amin. Purwakarta hadir. Ansor Indramayu by Sorban Channel Bang Jo. Oke, siap Sorban Channel, mantap. Oke, ini dari kalau kita baca ini belum semua ini kader dari seluruh wilayah ini nyimak nih. Jadi semalam itu kan kita kalau malam kita lucu-lucuan nih, Bang. Kayak semalam sama dan Mupit dan Tommy terus dan Heri dan Heri. Iya. Apa namanya? Dua malam ini selalu kita Zoom. Iya. Kita Zoom. Terus satunya lagi Dani Hamzah. Itu rame banget. Jadi kita kalau malam ini ngadain podcast ini memang kita kasih waktu full untuk Banser. Jadi yang masuk Banser semua. Jadi mereka mulai cerita dari sejak mereka masuk Banser dan hal-hal lucu yang dihadapi oleh para instruktur. Jadi ada cerita lucu dari Dan Mupit ini di 2 tahun lalu di Sorong, Papua Barat. Iya. Jadi gimana tuh? Jadi ceritanya dipanggil ke sana untuk DTD. Pas hari H ditanya, "Mana ini? Pesertanya mana?" "Oh, belum ada kakak, kita baru sibuk, ada yang putus napas tuh meninggal." Hah? Jadi ada yang meninggal, jadi ditunda acaranya. Kemudian hari kedua, jadi Dan Mupit itu tidur di kantor NU kalau nggak salah, kantor NU Sorong. Terus hari kedua
eh, belum ada yang hadir juga. Tanya lagi dalam grup, mana ini pesertanya? Baru sibuk kakak, baru kita kubur yang meninggal kemarin. Iya. Sampai hari ketiga nggak ada juga yang datang. Akhirnya dalam grup ini loh nasib apa? Nasib instruktur tuh kayak gini, udah datang jauh-jauh sampai sana pesertanya nggak ada. Iya. Dan 3 hari ditinggalin aja dia, ditinggalin nggak dia apa-apain, terus dia balik lagi, balik ke Jakarta. Jadi kisah-kisah seperti itu tuh membekas ya buat para instruktur. Kalau dari kami menyimpulkannya adalah betapa kita sudah sangat siap untuk apa melakukan pengkaderan, dan tentu saja instruktur ini kan punya sertifikasi yang tinggi ya, maksudnya mereka memang dari sisi pengalaman, dari sisi apa yang nanti skill yang nanti akan dibagikan itu sudah ada sertifikatnya bahwa ini layak dan bisa untuk ngajarin kan gitu. Iya. Mereka dengan semangat yang tinggi datang ke sebuah titik di kota tertentu, terus pas nyampe ke kotanya orangnya nggak ada, itu kan rasanya aduh. Dan itu untuk beberapa tahun yang lalu itu sering seperti itu, tapi alhamdulillah sampai detik ini sama seperti yang tadi abang sampaikan, bahkan sampai nolak. Artinya kerinduan dari jamaah yang ingin bergabung di Ansor Banser ini sangat tinggi sebenarnya. Iya. Ini kan nggak lepas dari kerja keras kita semua ya, dalam arti Betul. mulai dari apa yang Gus Ketum dulu cetuskan KSN, itu kan titik yang luar biasa ya. Kalau kita lihat dari zaman KSN sampai dengan saat ini, dan di tengah-tengah kondisi pandemik seperti ini, animonya besar sekali, animo untuk Beransor dan Banser. Nah, ini kalau ada pertanyaan ya sahabat-sahabat silahkan, kita kasih waktu tapi nggak lama. Banser Jakarta Timur hadir dekat rumah Komandan Kasat, Propos Bilal Abdillah. Nah ini dan Bilal ini tadi Dan sampai Bilal. iya tadi sampai ini kontak juga. Nanti tolong sampaikan salam untuk Pak Kasat ya. Nelpon sekarang nulis juga di sini. Ini luar biasa. Jadi kader kita ini antusias sekali untuk acara seperti ini. Makanya Salut, kita salut. Iya, makanya semalam saya sampaikan nanti gini deh sama Mas Rustam, karena melihat animo yang seperti ini, maka kita akan buatkan khusus untuk Banser nih. Khusus untuk Banser kita akan buatin acara yang sama seperti ini. Jadi kita akan non-stop podcast, tapi itu untuk khusus Banser setelah perhelatan ini selesai ya. Jadi support ya. Sama Setuju, saya kira setuju. iya, sama Dan Hasan Basis Sagala sudah disetujui. Jadi kita besok kita mainkan ini. Rame banget ini, banyak yang antusias ini. Wah, Bimo Wahyu Kasat Sus Basada hadir. GP Ansor Mandailing Natal Madinah. Wah, ada satu lagi nih. Ini kayaknya buat ini ya, buat apa penutup itu banyak yang request itu pantun. Mungkin nanti terakhir ya. Pantun boleh. dari Boleh, Abang pantun. nanti boleh pantun. Terus sebelumnya kita mau minta ini apa pesan-pesan dari Abang untuk para kader sebelum nanti terus pantun, terus kita tutup. Secara umum aja. Saya kira saya banyak menemani Dan Alfa ya. Bagi saya Dan Alfa itu memang bisa kita katakan sebagai apa ya, yang lengkap dalam kaderisasi dan dalam jenjang organisasi di Banser ini. Saya kira di tangan Dan Alfa itu memang semangat kaderisasi ini beliau dengan tangan dinginnya ya bisa sampai yang seperti ini menurut saya. Tidak dapat kita bayangkan bila waktu itu beliau tidak secara sungguh-sungguh dan bersama kita juga tidak melakukan hal-hal yang seperti ini, kita nggak tahu nanti kalau sempatlah pada waktu itu beliau tidak melakukan, mungkin
Banser ini akan menjadi seperti organisasi yang lain, Mas. Yang hanya ada ketika upacara, ya kan? Ketika menjadi anggota hanya dikasih seragam saja. Alhamdulillah kan kita sekarang sudah bukan seperti itu lagi nih, Mas. Iya, betul. Alhamdulillah. Hitungan cukup besar. Iya, hitungan saya di tanggal 3 sampai 6 kemarin yang ada libur selama 4 hari itu kami menandatangani surat untuk terjun ke daerah itu atau memberikan surat perintah sprint ke daerah itu ada sekitar 15 se-Indonesia. Itu di luar Jawa, Mas. Kalau yang Jawa kan kita tidak perlu lagi mengirimkan instruktur ya. Tapi di luar itu, terutama di klaster 3 sudah kita kirimkan ada 15. Artinya apa? Kita ini tidak lagi hadir ketika hanya 17 Agustus. Betul. Peristiwa Hari Pahlawan. Hari Besar Nasional. Tidak lagi, tapi kita memang organisasi ini sudah hidup dan berakar luas di masyarakat. Saya kira ini yang harus kita pertahankan dan tentunya ini tidak cukup ya, organisasi ini tidak cukup hanya kegiatan rutin organisasi, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita secara organisasi bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Ini yang penting, Mas. Jadi perlu kita garis bawahi, underline yang betul-betul keras. Kita ini harus menjadikan organisasi Banser dan Ansor ini harus mampu memberikan manfaat kepada masyarakat. Kepada masyarakat itu kan luas, Mas. Bisa juga diri kita, bisa keluarga kita, teman kita, tetangga kita. Karena itu saya kira jangan pernah kita bergeser sedikit pun untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Karena disitulah fungsi kita. Kenapa? Karena alhamdulillah kata-kata Ansor ini kan adalah kata-kata yang ada di dalam Al-Quran ya. Kata awalnya itu berasal dari kata nasoro, menolong. Ansor sebagai penolong. Dan organisasi kita ini alhamdulillah juga organisasi, kalau zaman sahabat Nusron itu selalu digaung-gaungkan adalah organisasi yang satu-satunya ada di dalam Al-Quran. Ya kan? Ada di dalam surat As-Saff ayat 51, ada di dalam surat Al-Ma'idah ayat 31 kalau saya tidak salah. Di situ ada dikatakan nahnu ansarullah. Kami adalah penolong agama Allah. Alhamdulillah NU saja pun tidak ada di dalam Al-Quran. Kata-katanya, kata-katanya. Bukan saya bilang kan kata-katanya. Alhamdulillah kita. Jadi secara nama saja pun kita ini sudah sangat mulia ada di dalam Al-Quran. Ya kan? Jadi saya katakan, tapi tidak cukup dengan hanya ada di dalam Al-Quran. Ada sahabat kita Andin Aja Sopihara, doktor, yang beliau merupakan instruktur nasional. Beliau selalu mengkritik kita, otokritik kepada kita. Apakah sudah cukup Ansor ini hanya disebut di dalam Al-Quran? Sudah cukup? Nah, ini kan pertanyaan juga, Mas. Tidak cukup tentunya. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana Ansor ini seperti pada zaman sahabat Nabi memberikan pertolongan dan menolong kepada kelompok muhajirin. Dan sekarang kelompok muhajirin kan nggak ada nih, Mas. Tapi ada lagi banyak kelompok-kelompok yang lain yang perlu kita tolong. Dan di luar sana banyak yang menolong. Bisa kelompok marginal, bisa kelompok dan lain sebagainya. Termasuk juga sekarang ini banyak kelompok-kelompok yang punya pikiran-pikiran berbeda dengan kita. Ini juga harus kita tolong sebenarnya. Karena mungkin dia tidak punya pandangan lain dalam memandang keindonesiaan, memandang keagamaan terlalu sempit dan terlalu jumut dalam tanda petik kita sebutkan. Nah, ini juga harus kita tolong, Mas. Jadi saya katakan kembali, Ansor harus punya sifat penolong. Supaya kita bisa menolong bagaimana? Kita harus punya kemampuan. Gak mungkin kita bisa menolong orang kalau kita tidak punya kemampuan. Kemampuan itu apa? Bisa dengan ilmu kita. Makanya kembali kepada tadi, harus punya ilmu. Bisa dengan uang, maka harus kaya. Bisa membantu dengan apa? Dengan aturan, harus kita menjadi pemimpin. Nah, atau kalau nggak mampu yang tiga, kita menolong, mendoakan orang kan itu juga bagian dari menolong, Mas. Jadi kembali saya katakan, setiap kita Ansor ini tidak boleh tidak setiap hari kita harus berpikir bagaimana kita menjadi sifat dan menjadi organisasi penolong.
dan pelayan lah, kalau dalam agama lain kita sebagai organisasi pelayan kan begitu. Karena disinilah sebenarnya fungsi kita. Fa'amma ma yanfa'uhu linnas fayamkusu fil ardi. Apa-apa yang terus-menerus memberikan manfaat di dunia ini, maka akan terus-menerus ada dan langgeng. Alhamdulillah kita sudah harlah yang ke 87. Itu kan sudah cukup tua, Mas. Iya. Lebih tua dari Republik ini. Iya. Tapi masih ada. Itu artinya kita ini masih diharapkan dan selalu memberikan bantuan kepada masyarakat. Ya, dalam hal keindonesiaan mungkin kita nggak perlu membangga diri lah. Orang lain mungkin sudah tahu. Dalam hal memberikan support kepada masyarakat, kita terjun di dalam setiap kegiatan-kegiatan yang sifatnya bencana, kita ada. Ini kan merupakan salah satu menunjukkan kita ini memang harus terus-menerus tidak boleh lupa kepada jati diri kita, bahwasanya Ansor ini sebagai organisasi yang penolong. Saya kira inilah pesan saya, dan terutama kepada diri saya juga, kepada Mas Ju dan kepada kita, tidak boleh kita lupa. Dan inilah yang terus merupakan salah satu spirit niat kita tadi, Mas. Iya, betul. Spirit niat kita. Jangan kita mau ditolong terus ya kan, tapi kita juga harus menolong. Salah satu ikhtiar dari menjaga apa yang kita niatkan itu salah satunya dengan menolong ini. Menolong itu tadi, Mas. Okay. Jadi dengan demikian, kalau ini sudah bisa kita tanamkan, maka kita tidak akan menjadi kader yang goyah. Ya, kalau udah niat kita. Kenapa? Bukan apa-apa, Mas. Kalau kita nggak kuat di dalam niat tadi, di dalam spirit tadi kita itu, maka kita akan gampang digoyang atau digoyahkan oleh orang lain. Betul. Kemarin kan kita sempat tuh, ini kok begini, kita di sana sini dihadang, di sana sini dihadang. Tapi ternyata Tuhan itu mungkin sedang menguji kita. Betul. Tuhan itu sedang menguji kita. Dan saya hakul yakin bahwasanya mudah-mudahan organisasi kita ini, karena ya ini adalah organisasi yang didirikan para ulama, ya. Para ulama itu dalam mengambil suatu kebijakan tidak kumpul-kumpul begini sambil merokok, sambil ngalur ngidul. Yuk kita buat Ansor, yuk ketok palu. Enggak begitu ya. Kalau ulama itu kan ada pertimbangan spiritual. Dia melakukan munahajah, melakukan munajat, melakukan istikharah, melakukan doa, melakukan tirakat lah kita bilang, barulah mereka menyimpulkan harus dibentuk yang namanya Ansor ataupun Bansar. Dan karena itulah spirit ini harus terus kita jaga sebagai penerusnya. Dan saya harapkan juga nanti penerus-penerus kita ini, ya, generasi-generasi penerus ini harus kita ajarkan seperti ini. Ya, jangan nggak kita kawal, harus kita kawal supaya mereka nanti bisa meneruskan yang sudah baik ini. Kenapa? Karena kader ini ada 3, Mas. Kader penerus, kader tumbuh terus, dan kader terus menerus. Ini kan beda ini. Kader tumbuh terus dan kader terus menerus. Nah, kalau di Banser ini adalah menciptakan kader penerus. Nah, ini beda. Kalau organisasi lain kan ada kader tumbuh terus. Ibaratnya yang penting tumbuh aja banyak, tapi mau diapain nggak ada. Iya, yang penting ada di mana-mana lihat ada. Juga ini. Yang penting kumpul aja. Atau kader terus menerus. Artinya mulai dari kita dulu masuk di Ansor sampai kita selesai, ketuanya dia aja. Nah, itu ada bukan itu kan? Nah, kita tidak menginginkan itu di Ansor ini. Menarik lucu juga. Jadi kenapa? Karena kita pertama ada diikat oleh aturan. Kayak saya, usia saya nanti mungkin untuk periode ke depan nggak bisa lagi. Tentu harus kita siapkan kaderisasi kita. Mungkin organisasi lain kan nggak peduli tuh. Bahkan ada, mohon maaf dulu, satu organisasi, saya ketemu dengan beliau, dia bilang gini, saya dulu satu level saya di Ansor adalah kader itu Ki Khalid Mawardi. Ki Khalid Mawardi kan sekarang sudah bukan pengurus Ansor lagi, Mas. Sudah berpenasehat. Tapi sekarang dia masih menjadi pengurus di organisasi pemuda juga itu. Bayangkan itu. Itu benar-benar menjiwai bahwa pemuda itu bukan usia tapi semangat. Iya. Karena mereka mengambil filosofi kader terus menerus. Nah, ini yang kita tidak harapkan di Ansor dan Bansar ini. Jadi kembali saya katakan bagaimana kita harus tanamkan dan kita pelihara di dalam hati kita, di dalam setiap gerak langkah kita. Ansor ini harus memberikan manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan, memberikan manfaat kepada agama, kepada masyarakat, dan kepada organisasi kita. Saya kira dengan demikian maka
akan tetap langgeng lah organisasi Amin. ini. Itu amin, Mas saya kira. amin. Luar biasa. Ini keren banget ya. Mungkin buat sahabat-sahabat yang belum pernah bertemu atau ngobrol atau mendengarkan Wakasat Kornas, ini kesempatan ini waktu yang panjang ya, bahkan saya sendiri pun juga jarang ngobrol panjang sama abang kan. Baru di kesempatan ini kita bisa ngobrol panjang, kita bisa ngerti apa sih yang ada dalam gagasan dan pikiran abang untuk kader. Dan luar biasa ya, dalam artian dari hal-hal yang sederhana sampai dengan hal-hal yang lebih butuh wawasan yang lebih luas. Ini abang kuasai semua kan. Abang juga selalu menampilkan keulamaannya. Jadi dengan beberapa dalil yang dibacakan tadi juga menurut saya ini luar biasa sekali. Jadi nggak lepas bahwa Banser ini ya ulama gitu. Itu karena kita ikut Ansor dan Banser Mas. Ya. Mungkin kalau saya ikut Pemuda Pancasila atau KNPI mungkin nggak ketemu. Mungkin itu Luar juga. biasa. Jadi takdir itu memang Berkah ya, berarti ya. boleh kita Betul. hindari. Oke. Untuk menutup perbincangan kita dengan Abang Hasan Basri Sanggala Wakasat Kornas, Abang Hasan akan berpantun karena tadi banyak yang request berpantun. Silakan Bang. Saya kira bisa nggak kita sebentar dulu sebelum pantun ya, kita bacakan dulu suratul Fatihah ya, kepada almarhum dan Alfa dan kepada seluruh para komandan-komandan Banser yang sebelum kita, para pendiri-pendiri Ansor dan Banser dimanapun berada, dan kepada para pendahulu-pendahulu kemarin ada juga sahabat Banser ya di Jombang ya, Jombang yang beliau wafat ketika memimpin sholat tarawih ya. Saya membaca itu, saya bercita-cita kalau bisa kenapa dia, kenapa nggak saya, gitu juga saya pikirnya Mas Jo. Ya saya iri terus terang ya. Dan kepada sahabat-sahabat Sat Kornas sekarang yang mungkin kurang sehat, sahabat saya, sahabat Kusnin, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Dan kepada seluruh anggota Banser dimanapun berada, mudah-mudahan kita mendapat lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan seluruh amal ibadah kita di bulan puasa ini bisa diterima oleh Allah. Dan tentunya kita harapkan agar kita bisa senantiasa berkhidmat di Ansor ini ala hazin niyah wa kullin dan sholiyah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jadi pakai pantun lagi nih Mas? Ya, Enggak, belum cukup. Pakai pantun. Ini yang minta siapa tuh? Gus Ripi ya? Gus Ripi memprovokasi yang lainnya dan semua jadi minta pantun. Apa ya? Esa elang kedua belalang, takkan kayu berbatang jerami. Esa elang kedua terbilang, takkan Ansor Banser hilang di muka bumi. Oke, mantap. Sen, tepuk tangan Sen. Satu lagi. Oke, satu lagi. Karena saya dari Sumatera Utara, di sana banyak laut Mas. Oh, banyak laut. Banyak laut. Oke. Banyak laut. Debur ombak berdebur sampai ke tepian. Banyak-banyak kita bersyukur, acara podcast cukup sekian. Oke, luar biasa ya. Komandan Satu lagi Mas. Yo. Satu lagi. Oke. Itu kan dari Sumatera. Harus dari timur. Dari timur, oke, siap. Burung cendrawasih, burung irian, burung cendrawasih dibawa ke tanah Melayu. Cukup sekian, terima kasih, I love you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu untuk komandan kita, bisa dilepas. Saya masih akan nemenin sahabat-sahabat. Sen, Abang Hasan diantar Sen. Oke. Terima kasih Bang. Terima kasih Mas Jo. Siap. Sukses selalu. Sama-sama. Sehat. Ada rekamannya nanti nggak itu? Di YouTube ada. Ada. Terima kasih ya. Siap. Oke, aku masuk lagi. Oke.
Oke, sahabat-sahabat, luar biasa ya. Wakasat Kornas kita, Abang Hasan Basri Sagala menjelaskan